Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita di Pantai Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami akan melakukan wawancara observasi pada lahan apotik ini untuk tugas P5 dengan tema kebekerjaan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cisha Kamila Billy dari kelas 10D. Nama saya Mirna Valentina Sari dari kelas 10D. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di Apotik Viva Generik yang berada dekat dengan rumah kita. Konon katanya nih, Viva Generik ini sudah berada sejak tahun 2014 dan selalu ramai pengunjung loh. Oh iya kah? Iya. Langsung dimulai aja nggak sih wawancaranya? Karena Iya. saya sudah penasaran sekali tentang Apotik Viva Generik ini. Iya, langsung saja kita mulai wawancaranya. Nah, pada wawancara kali ini kami sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Jalal. Halo Kak, apa benar dengan Kak Jalal? Ya, halo, dengan saya sendiri. Kak Jalal, kalau boleh tahu nih, Kakak di sini itu sudah bekerja berapa lama ya kira-kira dan bekerja sebagai apa? Saya di sini bekerja dari tahun 2021. Saya bekerja sebagai asisten apoteker. Berarti sudah terhitung sekitar 3 tahunan. Oh, sudah cukup lama ya kak? Nah, Viva Generik ini kan sudah berjalan sejak 2014. Mungkin barangkali kakaknya tahu cabang-cabang di mana saja sih? Kecuali ada di Jalan Dukuh Setros ini. Wah, banyak kalau cabang Viva. Dari mulai sana, itu ada di Bulak Setro. Pokerami itu ada. Terus di situ ada di Kapas Madya, sama ada di Randu Indah, terus ada di Tambak Segaran juga ada. Banyak. Wah, ternyata cabangnya tuh banyak sekali teman-teman. Mungkin yang rumahnya berada dekat dengan cabang-cabang yang disebutkan Kakak Jalal tadi bisa mampir ke Apotik Viva Generik untuk mencari obat. Nah Kak, kan Kakak bekerja di sini sudah selama 3 tahun dan bekerja sebagai asisten apoteker. Hal apa saja sih yang Kakak lakukan untuk mengembangkan karir Kakak hingga saat ini? Wah, kalau ditanya untuk mengembangkan karir, pastinya dari sebelum bekerja harus belajar dulu ya kan. Sekolah seperti kamu ini, sekolah kejuruan farmasi, habis itu kuliah dan mengembangkan skill juga di luar kampus kayak berteman, cari relasi gitu, magang gitu, seperti itu bisa untuk mengembangkan karirnya nanti. Oh gitu ya kak. Kan pastinya Kak Jalal ini sebelum bekerja di sini pasti ada syarat untuk bekerja di sini. Mungkin apa saja persyaratannya kak? Untuk persyaratannya ditetapkan oleh PT Viva Health itu biasanya minimal lulusan D3, sudah punya pengalaman. Kalau fresh graduate juga bisa sih, terbuka, silakan aja daftar. Banyak kok link-link yang tersedia di Jobstreet kayak Glints gitu, banyak. Viva Karir bisa diakses oleh semua orang. Oh begitu ya Kak syarat-syaratnya. Buat teman-teman yang menonton ini mungkin ingin mendaftar atau bekerja di Apotik Viva Generik, bisa mulai dari sekarang mempersiapkan diri ya. Dan Kakak kan di sini bekerja 3 tahun ya Kak ya. Pasti ada hambatan dan kesulitan selama bekerja, dan itu pasti kan ada tips-tipsnya juga ya Kak ya untuk mengatasi hambatannya. Bisa diceritakan sedikit mungkin Kak? Untuk hambatan, pasti pertama kali orang-orang menemukan hambatan waktu pertama kali bekerja adalah menghafal obat. Karena di kalau kuliah kan tidak ada tuh menghafal obat segini banyaknya. Hambatan yang terutama itu ya menghafal obat. Untuk tipsnya ya kita memang dulu kalau saya sendiri saya fotoin perak gitu. Jadi ini golongan obat apa di sini, ini golongan obat apa di sini. Gitu sih. Ya sambil menghafal gitu. Karena kita kan melayani customer kan juga sama untuk mencari obatnya, menghafal tempatnya, namanya gitu sih. Nah terakhir nih kak, udah nggak usah banyak-banyak. Untuk pesan dan kesan selama kakaknya bekerja di sini.
Pesan dan kesannya itu kayak semangat aja kalau untuk mahasiswa-mahasiswa atau adik-adik SMK mau kuliah mau kerja di apotek, seru kok, bisa menghafal obat, bisa mengetahui berbagai macam penyakit keluhan pasien di masyarakat sekitar ini bisa. Nah, kita kan jadi ujung tombak ya untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi lebih kayak wih gitu loh. Jadi semangat untuk kalian mengejar ilmunya, praktek juga bisa dikembangkan lagi, cara ngomongnya, bagaimana mengolah kata ke pasien, ke orang lain di sekitar kita agar dapat dipercaya orang lain gitu bisa. Terus habis itu kesan-kesannya di sini tuh kebanyakan kan namanya juga orang sakit datang kan kadang nggak tahu sakitnya apa nih, obatnya apa nih. Nah kita tidak mendahului dokter, seharusnya kita kasih wawasan dulu kalau memang sakitnya memang terlalu parah seperti kayak gula, diabetes atau kolesterol, darah tinggi harus ke dokter dulu. Tapi kalau saya kayak pilek, pusing itu kita bisa obati dengan berbagai macam. Nah makanya itu kita harus dituntut ilmunya terus, gitu, semangat belajarnya gitu. Oh baik, terima kasih ya Kak ya atas kebersediaan Kakak untuk kami wawancarai pada kesempatan kali ini. Nah, terima kasih ya Kak ya. Nah, untuk teman-teman yang menonton, semoga bisa termotivasi dengan apa yang tersampaikan tadi. Sekian wawancara kami pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya dari SMK Farmasi Surabaya dengan Nita Wahyuningsi. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai mengenai tema kepekerjaan yang merupakan tugas dari P5. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber, yakni bersama dengan Kak. Nama saya Fatimah Zuhro, dari Apoteker K24 Duku Setro. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, mari kita menyaksikan wawancara yang tentang kepekerjaan ini bersama dengan saya dan juga Kakak Fatimah Zuhro. Kakak boleh tahu enggak sih alamat Apoteka 24 di sini tuh cabangnya yang ada di mana? Kalau di sini di Apoteker K24 Duku Setro, Jalan Duku Setro 6 nomor 1. Jadi di sini memang wilayahnya sangat diketahui banyak masyarakat ya, sehingga Apoteka 24 ini jadi salah satu masyarakat untuk bisa membeli kebutuhan obat-obat lainnya ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu Apoteka 24 ini berdiri sejak kapan Kak? Sejak 24 Juni 2022. Jadi masih baru sih, masih baru 2 tahunan. Masih baru 2 tahun, tapi masyarakat sudah mulai mengenal Apoteka 24 ya Kak ya. Apalagi juga apotek ini tuh pelayanannya sampai 24 jam ya Kak. 24 jam. Oh ya Kak, Kakak sudah berapa lama menjalani karir sebagai seorang apoteker? Jadi saya lulusan Universitas Airlangga tahun 2017. Habis itu saya di apotek juga tadi K24 Wonokusumo selama 5 tahun. Setelah itu di sini 2 tahun, jadi 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun bekerja. Jadi mulai dari awalnya sebagai apoteker penanggung jawab di Apotek K24 Wonokusumo selama 5 tahun. Nah, berarti sudah lumayan lama ya berkarir di apoteker ya Kak ya. Oh ya Kak, ada persiapan apa aja sih yang dilalui untuk bisa mencapai karir pada saat ini? Nah, kalau dari mulai awal itu kan ini ya, kalau farmasi sekarang untuk menjadi S1 apoteker harus melewati S1 dulu, kemudian profesi apoteker 4 tahun S1 farmasi, 1 tahun profesi. Nah, itu saya mulai dari 2012 sampai 2017 lulus, kemudian langsung bekerja di K24 Wonokusumo sebagai penanggung jawab. Nah, itu ini ya, prosesnya sangat lama sekali, apalagi 5 tahun itu biasanya kan 4 tahun sudah bisa bekerja, 5 tahun dulu harus bekerja. Dan untuk menuju profesi sendiri itu ada banyak sekali tes-tesnya. Terus sama waktu itu saya ditempatkan di pernah dimagangkan juga di puskesmas, di industri, di apotek, di rumah sakit. Jadi semuanya dicobai dulu. Nah, waktu itu kebetulan karir saya milihnya di apotek karena mungkin menurut saya itu lebih fleksibel waktunya. Nah, sebenarnya awalnya tuh saya maunya ke
industri farmasi. Tapi kalau di Surabaya kan industri farmasi kan terbatas ya. Iya, betul. Nah, sedangkan orang tua saya tidak boleh memperbolehkan untuk Ke industri. bukan kerja di luar kota. Oh, gitu. iya. Jadi saya memutuskan untuk di apotek. Nah, kebetulan juga dekat rumah yang apoteknya sih. Gitu. Jadi prosesnya panjang ya Kak Iya, ya, panjang sampai sekali. sekarang alhamdulillah pekerjaannya jadi lebih fleksibel Iya, gitu, benar. bisa mengurus yang lainnya. Oh ya Kak, mungkin ada nggak sih hambatan yang diingat dari dulu sampai sekarang dalam menjalani karir itu yang membekas sampai sekarang? Sebenarnya ini sih kayak yang paling bekas itu kalau waktu kita bekerja kan kita bekerjanya dalam tim ya. Iya, betul. Bekerja dalam tim itu perlu komunikasi. Nah, yang paling susah adalah komunikasi antar sesama pekerja, sesama sejawat. Belum lagi yang pertama itu komunikasi dengan dokter. Misalnya kita di resepkan berapa, sedangkan di stok kita nggak ada, dan pasien otomatis kita perlu ini kan untuk menyampaikan ke Iya, ke pasien, pasien. boleh nggak sebenarnya itu hak pasien untuk memilih dengan obat yang lain, tapi kadang-kadang ada yang tergantung dokternya gitu kan. Jadi kita harus menyampaikan ke dokternya apakah bersedia kita adanya ini atau bagaimana. Itu yang kedua. Yang kedua itu yang komunikasi dengan tim. Nah, karena kita bekerjanya dengan banyak orang, otomatis kepalanya kan banyak. Nah, itu mintanya satunya ini, apalagi waktu itu saya penanggung jawab. Jadi misalnya disusunlah jadwal itu untuk 1 minggu misalnya. Nah, ada yang, Mbak saya memintanya harinya paginya ini, liburnya ini. Nah, itu kan harus ada istilahnya sebagai apoteker harus bisa memutuskan kalau mana yang paling penting untuk didahulukan. Misalnya ini karena mungkin sakit, orang tuanya bisa izin, atau yang kedua ada acara yang nggak bisa ditunda, atau misalnya ada jadwal ke rumah sakit. Nah, kita kan nggak bisa ngontrol itu kan. Jadinya itu peran penting sekali buat apoteker untuk menentukan ini prioritas mana yang harus didahulukan dulu untuk mengambil libur seperti itu itu masih tim. Belum lagi kalau misalnya ada yang bertengkar misalnya ternyata nggak mau nih sisip sama ini, atau misalnya ada apa, nah itu kita harus bisa jadi penengah. Jangan sampai ada yang terpojokkan atau yang merasa bersalah. Ini harus kalau bisa itu di setiap bulan itu ada kayak forum untuk ini apresiasi dan kalau misalnya ada keluhan atau apa bisa disampaikan. Seperti itu sih. Berarti memang hambatannya lebih baiknya di komunikasi ya Kak ya. Jadi kita harus bisa jadi penengah, kita harus bisa jadi solusi buat semua itu. Jadi kalau apoteker harus bisa karena kita sebagai tim leader, pemimpin, jadi harus bisa mengatur bagaimana apalagi semuanya ya, semua dari apotek kan kita yang bisa kontrol. Kayak gitu. Nah, jadi gitu. Kalau dari Kakak sendiri mungkin ada nggak sih tips dan trik untuk mengatasi hambatan tersebut, apalagi di bagian komunikasi gitu? Sebenarnya ini sih, kalau misalnya sering-sering disampaikan aja ya. Kalau misalnya ada keluhan, apa bisa disampaikan. Nah, mungkin karena kita banyak, itu mungkin begini. Karena kita tugasnya banyak, jadi bisa jadi buat penanggung jawab. Misalnya kan kita kerjanya banyak tuh. Ini ada rak-rak yang banyak, ada obat-obat yang harus dihitung, ada bagian yang tugasnya mengecek expiry date, ada yang tugasnya untuk menata rak ini, atau hari ini tuh tugasnya dari shift ini tuh tugasnya misalnya mengecek rak yang akan ide, yang maksudnya obat obat ditaruh di terpisah, kemudian harus mengantarkan obat, jadi harus tercatat dan dilaporkan. Seperti itu. Memang kalau yang saya ketahui juga kalau misalkan jadi apoteker semua itu harus terstruktur dan harus benar-benar terlaporkan dengan betul gitu ya Kak ya. Yang terakhir Kak, tips bagi Kakak untuk memperluas peluang dalam berkarir di apoteker mungkin apa gitu? Sebenarnya apalagi kalau apotek itu kan itu ya penuh dengan misalnya kita kerjasamanya dengan banyak hal. Nah, waktu itu saya pernah kalau menyangkut peluang itu mungkin
untuk melebarkan apa ya, ngasih tahu hanya ada apotek nih. Nah itu saya salah satunya itu pernah melakukan kayak lomba mewarnai di TK. Jadi saya di TK ini dulu. Oh iya, itu saya mengadakan lomba untuk semua siswa di MI Adivian. Nah, dengan cara kan dikasih lomba tuh. Nah, adik-adiknya itu dikasih brosur dari apotek. Jadi kan dia pasti tuh dia kasih tahu. Kita waktu di sekolah itu menjelaskan juga peran apoteker seperti apa, terus kenapa harus beli obat di apotek, terus harus membawa obatnya bagaimana, kita sampaikan ke anak-anak SD waktu itu. Dan dia itu feedbacknya ke mereka sering cerita ke orang tuanya itu, Bu saya kemarin ini loh dia beli ada obat ini, orang apa mungkin dia menyampaikannya mbaknya ramah atau bagaimana, jadi mungkin ibunya tertarik gitu. Gitu sih gitu. Itu jadi lebih luas lagi jangkauan benar promosinya ya Kak ya. benar seperti itu. Yang kedua mungkin kerjasama dengan instansi yang mungkin saya tuh dulu pernah kayak suplai kan ada kayak apa ya pabrik. Nah dia itu kan butuh obat-obat untuk setiap bulannya sebagai ini apa kayak Teman-teman yang bekerja di sana benar. gitu. Nah itu biasanya kayak seperti minyak tawon atau apa itu. Nah mereka tuh butuhnya yang resmi. Gitu. Karena kita pasti obatnya asli dan dapat dari sumber yang resmi, pasti mereka kayak apa yang mereka mendaskan apa 324 itu. Nah itu pun kenalnya dari apa ya? Dari pasien yang beli, terus kita tanya itu untuk buat apa kok belinya banyak. Nah itu kedua adalah bagaimana cara kita menyampaikan biar pasien tertarik untuk membeli lagi, seperti itu sih. Terima kasih ya Kak sudah menambah wawasan bagi saya dan juga teman-teman semuanya yang nonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya Kak ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan wawancara saya dan juga Kak Fatimatu Zahro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Permata Odia, kelas 10D dari SMK Farmasi Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai untuk tugas saya P5 dengan tema kebekerjaan bersama dengan Pak Priyo. Selamat siang Pak Priyo. Selamat siang, Mbak Resa. Kira-kira sudah berapa lama ya Bapak sudah mendirikan usaha ini? Alhamdulillah, usaha toko ini sampai sekarang berjalan kurang lebih sekitar 7 tahun. Kurang lebih sekitar 7 tahun. Sudah lama ya Pak berarti? Alhamdulillah, sudah lama. Kira-kira alasan Bapak untuk membuka toko buah ini tuh apa sih? Kenapa kok nggak milih yang lain aja? Sebenarnya sih, cuman pertama kita lihat peluang yang ada, apa yang bisa kita lakukan. Kebetulan waktu itu peluang buat saya yaitu pekerjaan di buah ini. Sebelumnya saya ikut subdistributor atau agen satu perusahaan besar. Terus kemudian di bawah bimbingan perusahaan itu akhirnya saya pelajari dagang di pinggir-pinggir jalan, terus buka meja ke meja. Akhirnya itu kemudian salah satu habis itu tutup dan akhirnya saya memilih untuk membuka usaha sendiri secara kecil-kecilan. Awalnya seperti itu. Bisa diceritakan Bapak gimana awal dari usaha ini? Dari awal buka usaha kecil-kecilan itu pertama awalnya cuman sekedar meja lipat sama timbangan sama buah, nggak seadanya saja. Yang pasti tujuannya kita untuk usaha itu untuk mencukupi kebutuhan pribadi sama kebutuhan keluarga. Terus kita lakukan dengan maksimal, kita lakukan dengan upaya, dengan semangat, sampai minimal
tujuan mencukupi kebutuhan keluarga itu tercapai. Kalau boleh tahu, berapa sih keuntungan dari membuka usaha ini? Kalau keuntungannya kita nggak bisa memastikan. Masalahnya kita masih pakai sistem manajemen tradisional. Jadi kita tanpa adanya mesin kasir dan lain-lain gitu. Juga kita nggak pakai direkap berapa pemasukan, nggak pakai direkap. Cuman yang pasti kalau usaha dagang seperti toko buah ini itu kadang-kadang ada surplus, kadang-kadang ada kerugiannya. Soalnya barang dagangannya itu resikonya setelah beberapa hari bisa timbul kerusakan. Kalau untuk keuntungannya tadi itu kita tidak bisa memastikan setiap harinya sama gitu. Jadi fluktuatif gitu Mbak. Fluktuatif. Apa sih persiapan yang harus dilakukan untuk membuka usaha ini pada awal-awalnya? Persiapan untuk membuka usaha ini pertama sih pasti nekat. Pasti nekat karena sebelumnya saya sendiri juga bekerja di suatu perusahaan yang selama itu pekerjaan itu kurang lebih sampai 18 tahun saya bekerja. 18 tahun bekerja di tengah perjalanan akhirnya ada krisis di manajemen perusahaan yang mengharuskan manajemen mengurangi karyawannya atau PHK. Dan kebetulan saya salah satu yang kena pengurangan itu mau. Terus karena tadi seperti yang pertama saya sampaikan, kita hidup pasti harus mencukupi kebutuhan kita sendiri pribadi. Kebetulan saya juga sudah keluarga waktu itu, sudah punya 2 anak yang masih kecil-kecil. Akhirnya mau nggak mau saya harus cari usaha. Usaha itu pertama tanda kutip pekerjaan. Setelah saya cari-cari, karena pada waktu itu usia saya sudah di atas 35 ke atas lah, itu kurang diminati sama perusahaan atau speknya itu umurnya usianya sudah nggak masuk. Terus kebetulan akhirnya masuk ke pekerjaan yang skalanya menengah ke tengah kecil atau industri rumah tangga, awalnya dari situ. Tapi akhirnya tetap saya lakukan karena kewajiban untuk memenuhi kebutuhan saya pribadi beserta keluarga. Kemudian kenalah saya dengan distributor perusahaan tapi pisang yang kebetulan salah satu saudara saya kerja di sana. Awalnya sih dari situ. Kemudian setelah distributor tersebut putus, saya buka usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah dengan dukungan keluarga sama doa dari orang tua, usaha itu mulai berjalan meskipun nggak semudah dan secepat yang saya bayangkan kalau kita membuka suatu usaha. Akhirnya secara pelan-pelan saya berusaha mengembangkan usaha toko buah ini. Tantangan dan hambatan apa sih yang tantangan dan hambatan apa Bapak dalam berkarir dalam usaha ini? Tantangan dan hambatannya, kalau produk yang saya jual ini itu produk barang yang nggak tahan lama, berapa hari ada tingkat kematangan bahkan sampai kerusakan barang. Terus tantangannya yaitu gimana kita meminimalkan kerusakan barang kita supaya nggak sampai timbul kerugian yang terlalu banyak. Kalau misalkan suasana pasar lagi sepi, terus kemampuan daya beli konten menurun, ya semacam kayak gitulah. Jadi tantangannya kita harus
bisa berkreasi juga. Misalkan salah satu contoh, buah yang mendekati matang, yang belum rusak, yang matang tapi mendekati rusak tapi belum rusak, itu bisa dijadikan salad. Itu yang kebetulan dikerjakan oleh istri saya, semacam kayak gitu. Mungkin bisa dijadikan olahan yang lain. Tips dan trik untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut itu apa aja? Ya, tips dan triknya tadi yang sudah saya sebutkan. Pertama, bisa kita buat olahan barang yang matang tapi belum rusak. Itu kita buat olahan salad buah, sop buah, dan lain-lain. Itu solusinya. Yang kedua, kalau kita merasa pasar mulai turun, kita harus siaga. Harus siaganya gimana? Kalau barang kita banyak, kita harus cari pasaran gimana bisa menjual separuhnya barang kita, minimal atau berapa persen dari barang kita, dengan meskipun itu dengan harga yang pas modal ataupun kita rugi, daripada nanti kita semakin lebih banyak. Nah, intinya sih tips dan triknya cuma itu. Terus tetap jangan pernah berhenti untuk berusaha, selalu semangat dalam melakukan pekerjaan. Saya kira itu sih tips-tipsnya. Tips untuk memperbesar peluang dalam usaha ini itu apa aja, Pak? Kalau tips yang untuk memperbesar peluang dalam usaha ini, sebenarnya kita kalau mau mengikuti perkembangan zaman, sekarang usaha itu mulai didukung sama teknologi yang kebetulan sampai sekarang ini juga seperti media sosial atau usaha online. Nah, itu bisa jadi tantangan ataupun bisa jadi peluang buat para usaha-usaha menengah ke bawah, menengah kecil seperti saya, untuk bisa mengembangkan toko ini dengan cara offline, promosi di toko, ataupun online, promosi lewat media-media sosial. Salah satunya kita itu harus mengikuti perkembangan zaman usaha sampai saat ini. Baik, terima kasih Bapak sudah mau diwawancarai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Kakak Apren dari Pinta. Di sini usahanya udah mulai berjalan berapa lama? Sudah 1 tahunan. Syarat-syarat untuk kerja di sini itu apa aja? Penting orangnya itu disiplin, jujur, bukan dipercaya. Ya intinya tidak mengecewakan lah. Selama usaha ini apakah ada hambatan? Tidak.